أخرج الأسلام القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المتقى من أصناف الشراف والهدود الضرار المصطفى من مصطفى عبد المطلب كعبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل الرشاد. أما بعد، para hadir, para ulama, para masyayikh, para muallim Quran, para ruasa jajaran takdir masjid Riyadul Asrar, wabil khusus majlis keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri yang kami yakin setiap kegiatan kesadaran subuh berjamaah beliau memancarkan sinyal-sinyal kebaikan dari bumi Pondok Pesantren Sidogiri ke seluruh pelosok Nusantara, ke santri-santri Sidogirian yang sedang melakukan kegiatan sholat subuh berjamaah bersama. Walaupun beliau tidak hadir di Tempo Bejo, tapi kami yakin munajat beliau detik ini juga sedang mengalingi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para ashab Sidogirian, zona Jombang, Kencong, Unggul Sari, Sungkoro dan Bungkumas, yang terhormat Kiai Syaikhoni, yang terhormat Ustaz Awis Muzaki, dan segenap para muslimin muslimat, para alumni, wali santri, simpatisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan kepada panjenengan kami sebagai alumni Pondok Pesantren Sidogiri pernah mendengarkan hikayat bahwa guru kami, yaitu Al-Ghafurlah Kiai Hasani Nawawi, memerintahkan khusus kepada almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil pada awal tahun 90-an untuk mencari guru yang benar-benar memiliki karakter seorang muallim. Kiai Hasani dawuh kepada Kiai Nawawi, sampean carilah guru yang kemudian dari guru tersebut bisa dialirkan barokahnya ke pesantren Sidogiri. Di akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an, Kiai Nawawi kemudian menyampaikan, apakah ada kiai pada tahun ini, akhir 80-an, awal 90-an, sosok kiai yang seperti itu. Maka kemudian setelah ikhtiar dan ijtihad, Kiai Nawawi cerita kepada kami bahwa beliau menemukan sosok guru tersebut. Siapa? Yaitu Asy-Syaikh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad, yang kediamannya berada di Jeddah, Saudi Arabia. Maka tercatat beliau Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad adalah guru terakhir dari Kiai Nawawi. Bagaimana? Guru daripada Kiai Nawawi terakhir ini namanya adalah Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad. Guru beliau namanya adalah Syekh Abdul Qadir Isa. Nah, ketika sang guru ini wafat, kemudian datanglah ke mimpi murid kesayangannya ini. Lalu beliau muridnya bertanya kepada sang guru yang telah wafat, "Wahai Syekh, bagaimana keadaanmu di alam barzakh?" Maka dijawab, "Alhamdulillah, dengan berkah ilmu bercahaya tempatku. Manzilahku memiliki nur yang sangat istimewa karena berkah menyebarkan ilmu." Maka kemudian sang guru ini kemudian ditanya, "Wahai Syekh, apakah yang engkau munajatkan kepada Allah Ta'ala di dalam kubur?" Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir bin Isa kepada Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad, yang diceritakan kepada Kiai Nawawi dan diceritakan kepada kami. Bagaimana jawabannya? Yang kami doakan pertama
Siapa itu? Murid-murid kami ya Allah. Yang diminta bukan putra-putrinya, bukan keluarganya, tapi siapa? Santri-santrinya. Maka betapa berbahagia kita memiliki guru yang istimewa, yang bahkan bukan hanya di kehidupan dunia, tapi hingga ke alam barzakh masih mengingat kepada kita. Maka benarlah kata mutiara yang mengatakan hanya ada dua orang yang cintanya melebihi batas kewajaran. Ada dua golongan yang cintanya melebihi batas apapun. Apa itu? Yang pertama adalah cinta seorang murid kepada guru. Cinta seorang murid kepada guru itu luar biasa, tidak masuk akal. Ini contohnya hari ini, subuh, bahkan sebelum kumandang azan subuh, para santri dari Kencong, dari Jombang datang ke Tembok Kencong melawan dinginnya angin malam. Kenapa? Karena mahabbat kepada guru. Maka sekali lagi tidak masuk akal. Cinta seorang murid kepada guru tak pernah masuk akal. Setelah keluar dari pesantren masih bersambung luar biasa. Berkahnya juga tak masuk akal. Yang nomor dua, yang tidak masuk akal adalah cinta seorang guru kepada muridnya. Artinya tidak berbentuk sebelah kanan. Kalau yang pertama adalah cinta murid kepada guru, yang kedua ini adalah cinta guru kepada muridnya. Salah satu menantu Kiai Abdul Alim namanya adalah Gus Din. Kediamannya di Pondok Pesantren Bendo, Kediri. Salah satu pesantren sepuh yang melahirkan Lirboyo, yang melahirkan Peloso, yang melahirkan pesantren-pesantren sepuh berada di Kediri. Gus Din menantu Kiai Abdul Alim. Beliau ketika pesantrennya padam, saking cintanya kepada murid, tetap membaca kitab Ihya Ulumuddin. Padahal lampunya padam. Kenapa? Eman khawatir santri yang mengaji tidak mendapatkan berkah daripada Ihya Ulumuddin. Maka santri saat itu menyampaikan bukan hanya alim Gus Din, tapi hafal kepada kitab Ihya Ulumuddin. Bayangkan, lampunya mati, beliau tetap membaca, sehingga yang terdengar hanyalah bunyi lembaran daripada halaman Ihya yang dibuka. Sedangkan santri-santrinya semua melongo, mana yang mau dimakan, sedangkan lampunya padam. Cinta seorang guru kepada murid sangat luar biasa. Bahkan dalam munajatnya, seorang guru lupa menyebut istrinya, tapi menyebut muridnya dahulu, menomorduakan keluarganya dan menomorsatukan daripada murid-muridnya terlebih dahulu. Maka berbanggalah kita yang pada pagi hari ini bisa bergabung dengan pesantren Sidogiri. Cahaya, bukan hanya cahaya di Jawa Timur, tapi cahaya di Indonesia. Seorang syekh di Al-Azhar, beliau bermunajat di makam Imam Jalaluddin Ar-Rumi yang ada di Turki. Ketika bermunajat di makam Imam Jalaluddin Rumi, kemudian beliau mendapatkan ilham. Bagaimana ilhamnya? Terdapat cahaya di negeri Indonesia, di ujung timur Indonesia. Di sebelah mana? Tepatnya berada di Jawa Timur. Maka bercahayalah wilayah ini. Dan alhamdulillah kita, kata Grand Syekh Al-Azhar, berada di Indonesia, di tempat paling bercahayanya daerah, yaitu Jawa Timur, dengan barokah ilmu-ilmu yang dihidupkan oleh Jawa Timur melalui pesantren-pesantren, termasuk pondok pesantren Sidogiri, pesantren kita. Maka benarlah Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Muta'allim mengutip sabda Rasulullah bahwa khairuz zad al-ilm, sebaik-baiknya bekal adalah ilmu. Orang ke pasar kalau tidak membawa bekal tidak bisa membeli apa-apa. Orang bepergian kalau tidak membawa sangu tidak bisa membeli apa-apa. Orang bepergian kemanapun apabila tidak membawa bekal tidak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah, bagaimana dengan kita? Apabila kehidupan di dunia saja butuh bekal, butuh sangu,
maka bagaimana dengan bekal kita di akhirat nanti? Bagaimana apa yang kita bawa ketika kita meninggal nanti? Bukanlah sebaik-baik bekal adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu dapat membantu ketika soal minal munkar wal nakir. Ilmu itu bisa menjadi penolong kita ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ilmu itu bisa menjadi qaim, bisa menjadi penegak kita ketika kita berada di sirat. Ilmu itu bisa menjadi cahaya kita ketika kita berada di kegelapan alam barzakh. Maka sekali lagi beruntunglah ilmu dan ilmu. Fadlul ilmi minal mal. Apakah kira-kira keutamaan ilmu dan harta? Kalau harta dibelanjakan tambah habis. Kita punya uang, kita punya harta, dibawa ke mall, dibelanjakan tambah habis. Tapi ilmu begitu dibelanjakan tidak akan pernah habis. Seperti tadi tahlil, tidak akan habis, tapi malah berlipat ganda daripada pahala kita. Orang yang punya ilmu, maka ilmunya yang menjaga orangnya. Tapi orang yang punya harta, bukan hartanya yang menjaga orangnya, justru orangnya yang menjaga hartanya. Mohon maaf, di Melokerjo banyak pedagang sapi. Saya bertanya, Pak Haji, bagaimana panjenengan menjual sapi bagaimana? Banyak kejayaan, banyak keuntungan, banyak daripada yang didapatkan. Maka kemudian pedagang sapi ini menyampaikan, tidaklah, setiap malam justru kami tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Begitu sapi kami bunyi, kami segera bangun, khawatir sapinya dibawa orang. Artinya apa? Orang yang punya harta, bukan hartanya yang melindungi, tapi dia yang sibuk menjaga hartanya. Tapi orang ahlul ilmi tidur dengan tenang. Salah satunya adalah santri. Santri itu kan ngaji, termasuk seperti pagi hari ini. Ya, saking tenangnya kita, banyak yang tidur dengan tenang. Ini adalah tanda hatinya tenang. Di Amerika orang-orang sulit tidur. Di Jepang, di Korea, bahkan banyak orang stres gara-gara tidak bisa tidur. Di Indonesia, alhamdulillah, Jumatan banyak yang tidur. Kenapa? Tentram hati kita. Termasuk KSB ini, alhamdulillah. Yang alumni pondok banyak. Kenapa? Mengingat yang dulu hatinya tenang. Maka kalau sudah tidur itu artinya masuk ilmunya. Maka jangan diganggu-ganggu. Itulah berkah ilmu menyamankan kepada tidur kita. Tapi kalau dunia, tapi kalau harta membuat orang yang punya tidak bisa tidur. Maka itu adalah keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kecuali orang yang berilmu. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pesantren. Menurut seorang kiai sepuh, ada 4 pesantren. Yang 4 pesantren ini jangankan kiainya mengajar, jangankan kiainya mengimami sholat berjamaah, hanya dengan diam saja kiainya, maka pesantrennya ini akan berjaya, tidak akan berkurang sama sekali santri-santrinya, bahkan lebih unggul. Salah satu dari 4 pesantren ini adalah Sidoni. Kenapa? Karena bahasa Maduranya memiliki kelenceng atau madu manis yang kemudian siapapun bisa datang ke sana untuk mencicipi manisnya madu tersebut. Di pondok pesantren Sidogiri ketika kami berada di pesantren yang mengimami pengasuh sama sekali jarang terlihat. Kiai sama sekali mohon maaf jarang untuk melakukan pengajian umum di masjid-masjid, mungkin hanya di surau-surau. Tapi apa yang terjadi? Santri tetap luar biasa. Kalau pesantren lain jangan coba-coba, hilang santri. Tapi Sidogiri yang sudah berusia lebih bahkan dari berabad-abad menjadi cikal bakal pesantren sesuai dengan tujuan yang sangat istimewa. Sidogiri, dalam sebuah riwayat yang kami terima, Sido artinya wakaf, Giri dari nama Sunan Giri. Sebenarnya yang hendak mendirikan pesantren Sunan Giri ini adalah Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri.
Tanahnya sudah dimiliki oleh Sunan Giri, mau dibabat oleh Sunan Giri, mau dijadikan pusat pembelajaran oleh Sunan Giri, akan tetapi kemudian diberikan kepada juniornya di pesantren Ampel Dento. Sunan Giri mondok kepada Sunan Ampel di Surabaya. Nah, di pondok Ampel Dento itu ada murid Sunan Giri yang sangat istimewa, namanya adalah Sayyid Sulaiman. Maka melihat potensi Sayyid Sulaiman, Sunan Giri kemudian kembali ke Gresik, yang di Pasuruan diberikan kepada murid tercintanya yaitu Sayyid Sulaiman yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Maka diberi nama Sidogiri. Apa itu? Wakaf atau pemberian daripada Sunan Giri. Kemudian oleh Sayyid Sulaiman, alas ini ditebang, alas ini dijadikan pusat Islam saat itu. Nah, ketika beliau Sayyid Sulaiman dipanggil oleh Kesultanan Yogyakarta untuk menjadi Menteri Agama, waktu itu beliau melakukan perjalanan dari Sidogiri Pasuruan ke Jogja. Akan tetapi begitu tiba di Mojo Agung, beliau sakit. Maka kemudian berwasiat, kalau perjalananku ini bisa sampai ke Jogja, menerima titah dari Sultan Kesultanan Yogyakarta, silahkan. Tapi ketika aku sakit meninggal di tempat manapun, makamkan aku di situ. Maka di tengah perjalanan beliau wafat dan dimakamkan di Mojo Agung, Sayyid Sulaiman, yang sampai saat ini banyak berziarah. Pesantrennya diteruskan siapa? Kiai Aminul. Kemudian dilanjutkan hingga tiba pada tahun 2024 sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Maka orang-orang tidak pernah mengatakan pondok pesantren Miftahul Ulum, padahal nama lembaganya Miftahul Ulum. Ada pondok pesantren yang lain, misalnya namanya Darul Ulum, misalnya namanya Miftahul Ulum atau Bustanul Ulum. Tapi di Sidogiri yang paling terkenal adalah nama pertama. Apa itu? Sidogiri. Sebagaimana pemberian daripada muassis atau pendirinya. Maka insya Allah semoga kita mendapatkan berkah daripada para masyayikh yang ada di pesantren Sidogiri, dan anak-anak kita ditakdirkan menjadi kader-kader murid terbaik di pesantren Sidogiri. Sangat bangga karena ketika kegiatan Sidogiri ini kan anjurannya adalah memakai seragam. Yang punya seragam sarung Sidogiri pakailah, yang punya baju putih pakailah. Ini anjuran sangat istimewa. Kenapa berseragam? Bukan kembali ke pondok lagi, bukan. Tapi kenapa kita harus berseragam? Alasannya adalah dalam sebuah hikayat disebutkan ada satu prajurit Fir'aun yang selamat. Ketika Fir'aun itu melewati daripada lautan yang dibelah oleh tongkat asa Musa, maka semua meninggal, termasuk Ramses atau Fir'aun itu meninggal, kecuali satu yang selamat. Siapa yang selamat? Maka ditanya oleh Nabi Musa kepada malaikat pencabut nyawa, kepada malaikat maut itu ada satu orang, kenapa selamat? Maka dijawab oleh malaikat maut, karena pakaian orang yang selamat itu seragam dengan kaummu, wahai Nabi Musa. Hanya gara-gara seragam bajunya dengan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Maka anjuran Sidogirian yang kemudian mengharuskan kita ketika datang ke majelis Sidogiri menggunakan baju Sidogiri, sarung Sidogiri, ini sangat luar biasa. Maka saya tadi terlambat karena masih cari sarung Sidogiri. Yang ada yang ini dipakai. Kenapa? Kaum Fir'aun saja selamat gara-gara seragam, bagaimana dengan kita? Ini alumni Sidogiri yang di jasnya tertulis Sidogirian, jaketnya, jempernya yang tertulis ini luar biasa. Gelandotnya ke siapa, nempelnya ke siapa, jelas kepada para masyayikh yang ada di pondok pesantren Sidogiri. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan lupa kata. Nasrun minallah wal fathun qarib. Wallahu